Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti hingga detik ini, Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama untuk beribadah, bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih khusus, kesempatan yang indah di pagi ini, kami kembali diizinkan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap hati dan pikiran kami. Biarlah dari firman Tuhan yang disampaikan di pagi ini, kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus ruangan ini ketika kami berbicara, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh ada dalam hati kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk hamba boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan bukan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan, dan sesungguhnya hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, jika pagi ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah, dan kita percaya bahwa semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Selamat datang buat Om Johnson dan Om Desmond. Kalau di sana di Timur sudah dipanggil Om ya. Apa namanya kemarin? Om Ratu sama Om apa? Amaratu sama apa? Oh, Amapora ya, puji Tuhan ya. Kalau beberapa memang tidak lama, apa itu? Memang tidak lama ya, jadi hanya 1 minggu, tapi saya mendengar dari kesaksian Om Johnson ya, dan rencananya mereka mau tinggal di sana begitu. Ya, Om Johnson bilang saya tidak mau kembali sebenarnya. Wah, ya, tapi tidak apa-apa, puji Tuhan. Berarti kan ada hati yang sungguh-sungguh untuk melihat situasinya di sana. Saudara, selamat juga saya ucapkan buat kedua anak Tuhan yang kemarin sudah menerima baptisan kudus, baik itu mana Dorcas, oh iya ya, dan juga Nona Olive ya, Nona Olive dan Nona Dorcas yang sudah menerima baptisan. Ya, kita tahu bahwa ini adalah satu pernyataan iman kalian di hadapan Tuhan. Pernyataan iman bukan persoalan. Saudara menyatakan iman, saudara sungguh-sungguh mau ikut Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Ya, boleh bangkit berdiri. Mungkin ada yang belum kenal Dorcas dan juga Olive, bisa berdiri. Mana? Nah, ini ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Saudara, mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, atau Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya yakin dan percaya saudara sering membaca ayat ini, ya bahkan saudara sering kali mendengarkan akan khotbah ini atau renungan ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat ke-14. Kita akan baca secara responsoria atau bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, demikian seterusnya.
Demikianlah bunyi firman Tuhan dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu bawa jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, aku berjalan dan berjalan dengan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya kami bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, luar biasa berbahagia setiap kita baca firman Tuhan. Terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema di pagi ini yang diberikan buat saya adalah akulah jalan dan kebenaran. Ya, dan saya mau tambahkan satu lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jika kita lihat di ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita perhatikan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini berbicara tentang janji, berbicara tentang apa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya, saudara. Namun jika kita perhatikan di ayat yang pertama, dengan tegas dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Di sini jelas dikatakan, saudara, yang paling pertama adalah percayalah kepada Allah, juga kepadaku. Dan ada dikatakan ayat yang kedua, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Berarti di sebuah janji yang akan diberikan bagi setiap orang yang percaya hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita berbicara mengenal Yesus secara dekat dan berbicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertama-tama, saudara, yang perlu kita pahami adalah bahwa natur kita ini adalah natur pendosa. Kita adalah orang yang jatuh dalam dosa, orang yang harusnya dihukum di dalam kekekalan itu. Sejak manusia pertama yang namanya Adam ini, dia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, di mana dosa telah masuk ke dalam hati semua manusia. Dari apa yang Adam lakukan, apa yang Adam kerjakan, dia jatuh ke dalam dosa itu. Bahkan semua manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ingat, oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan dampak
akibat daripada orang jatuh ke dalam dosa, atau akibat daripada dosa itu sendiri, kita mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya sakit, penyakit, penderitaan, bahkan mengalami yang namanya kematian. Semua manusia akan mengalami hal itu, saudara. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan mati. Dan sekarang lebih, ya ironisnya saudara, kalau dulu ketika kita mendengar tetangga kita pulang ke rumah bapak, kita tahu mereka meninggal karena tua. Sekarang tidak demikian. Anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua sudah uzur. Sama-sama saudara. Kita tidak tahu kapan mati, dan pasti akan mati. Saudara dikasih Tuhan, akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah ini terputus. Akibat dosa, yang dikatakan nature image of God ini menjadi rusak. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi seringkali manusia tidak melakukan hal itu. Akibat dosa, hubungan saya dengan Tuhan menjadi jauh sekali. Saudara dikasih Tuhan, manusia sudah dirusak, sama-sama dirusak oleh dosa. Sama-sama bilang, dirusak oleh dosa. Manusia sudah dirusak oleh dosa, dan sejak ia lahir, ia telah dicemarkan oleh dosa. Daud pernah berkata begini saudara, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sekali lagi saudara, Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7. Jadi sekali lagi, dosa yang dibawa dalam kelahiran itulah, dosa yang dibawa oleh Adam inilah menjalar kepada semua orang, semua manusia. Jadi saudara harus mengerti dulu bahwa hidup kita adalah orang yang sudah tercemar dengan yang namanya dosa, yang setiap hari, setiap waktu lebih senang berbuat dosa daripada berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak akan menghakimi saudara, silakan saudara jawab dalam hati saudara masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh dalam hidup saya menyenangkan hati Tuhan? Atau setiap hari, setiap detik, setiap waktu, dan saudara buka mata sudah buat dosa? Sekali lagi saudara, akibat daripada dosa itu sendiri, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibat dosa ini, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan saudara, maka pikiranmu, perkataanmu, perbuatan manusia ini cenderung berbuat dosa. Berarti apa? Ketika kita sudah kehilangan kemuliaan itu saudara, setiap hari, setiap detik kita akan melakukan hal-hal yang berbau jahat. Yang punya karunia gosip mungkin gak tahan kalau gak ngegosip. Yang suka ngomongin orang mungkin gak tahan kali kalau gak ngomongin orang. Yang suka cubit orang ya begitu ya, yang suka jailin orang kayaknya gak tahan gitu. Oh, ada yang suka cubit, ada karunia mencubit ya. Itu bukan pendek tangan, panjang tangan gitu. Itu harus bertobat juga saudara. Haleluya. Saudara, dikasih Tuhan, Paulus menyadari akan hal ini. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat 15, dikatakan apa saudara? Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi begini, dalam perkembangannya atau dalam perkembangan dosa ini, semakin hari semakin bertambah-tambah dan semakin hari semakin merajalela untuk menggerogoti iman kekristenan atau untuk menggerogoti hidup orang percaya. Bahkan sampai detik ini saudara,
Kita tahu akibat dosa, kejahatan di mana-mana, korupsi, narkoba, percabulan, pemerkosaan, pembunuhan. Kemarin saya mendengar, bahkan saya menonton seorang reporter wanita di India ditusuk berulang-ulang kali. Cukup mengerikan. Dan orang melihat sepertinya tidak bisa melerai. Mungkin kalau dihitung bisa hampir sekitar 50 kali tusukan. Hanya apa? Hanya seorang reporter ini berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang mengkritik pemerintah India. Jangan sampai ketika kita mengkritik pemerintah di bangsa ini, kita akan mengalami hal yang sama. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran sekarang sudah ditanggalkan, saudara. Kebenaran saat ini sudah dikaburkan dengan yang namanya pembenaran diri sendiri. Kenapa itu terjadi? Ya karena dosa. Bahkan saudara, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin bisa melepaskan diri kita dari jerat dosa ini. Dengan kekuatan kita tidak bisa melepaskan diri kita dari jerat maut ini. Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melepaskan jerat dosa di dalam hidupnya. Sekalipun dia memiliki julukan yang namanya Rabi, sekalipun dia memiliki julukan yang namanya Abuna, dia memiliki julukan yang namanya Guru, Pendeta, Penginjil, ahli filsafat sekalipun, Raja, Ratu, tidak ada seorang manusia pun yang bisa lepas dari jerat dosa ini. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan itu. Dengan kekuatan sendiri tidak mampu, saudara. Jadi kalau saudara bilang saya bisa dan saya mampu lepas dari jerat dosa, itu namanya omkos. Tahu omkos? Omong kosong. Jadi saudara kalau bilang saya bisa, betani bisa Bapak, omong kosong sudah. Anda perlu Yesus, amin. Betul? Kemarin saya ada diskusi dengan Agus, diskusi sehat. Kami berbagi hati, ya, bukan gay gitu ya, bukan ya. Jadi sampai saudara kami berdua di ruangan ini berbicara, lalu ada orang masuk, ih Pak Gembala sama Agus ini, ya, apalagi waktu saya berdoa mendoakan Agus begitu, wah Pak Gembala pegang-pegang Agus begitu. Ini bapak dan anak. Bahkan dikatakan bapak kenal anak, anak kenal bapak. Amin. Kami diskusi, ya santai. Masa lalu. Semua orang pasti punya masa lalu, saudara. Betul? Mau masa lalu yang baik, masa lalu yang buruk. Tapi banyak orang punya masa lalu yang buruk, lalu tidak bisa lepas dari masa lalu itu. Dia memerlukan Yesus. Orang yang punya masa lalu buruk, dia perlu Yesus. Saya bilang sama Agus, saya juga punya masa lalu yang buruk, lebih buruk dari kamu. Ah iya Bapak, iyalah. Masa iya dong? Akhirnya dia mulai terbuka, mulai berdoa, dan saya yakin Tuhan pulihkan dia. Amin. Dan Tuhan juga akan pulihkan saudara. Saudara ini kasih Tuhan, saudara. Mau saudara dapat gelar S1, S2, S3, S4, S10, S11, saudara nggak akan pernah bisa lepas dari jerat dosa ini kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Jangan menganggap diri saudara hebat, diri saudara kuat. Tidak. Mau saudara setiap minggu khotbah di mimbar saudara, mau saudara baca firman Tuhan setiap waktu saudara melayani di gereja, jadi guru sekolah minggu, lalu saudara katakan, lihatlah dan bukalah hatiku, sudah putih bersih. Saudara menganggap bahwa saudara bisa lakukan itu. No. Ingat baik-baik. Apa bahasanya? You need Jesus lah, ya. Anda butuh Yesus. Sama-sama bilang, saya butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Saudaraku, sekali lagi, dengan kekuatanmu kau akan tidak mampu
untuk melepaskan diri dari jerat maut ini. Engkau tidak pernah bisa melepaskan hidupmu dari jerat dosa ini tanpa Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, dalam keadaan seperti apapun, sesungguhnya saudara dan saya memerlukan juru selamat. Untuk apa? Untuk membebaskan saudara, membebaskan saya, membebaskan kita semua dari belenggu dosa. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa. Saya tidak pernah buat dosa, Pak, gitu. Ada? Waktu buka mata saudara, jangan-jangan sudah buat dosa. Dosa yang pertama ketika buka mata apa, saudara? Dosa ambil HP, tulis status. Baca firmannya belum masuk tulis status. Puji Tuhan dia baca. Kalau cuma forward saja, ini bahaya. Lalu yang kedua, buka mata cari kamar mandi, bukan cari Tuhan. Halo, ini perlu buka mata saudara, cari Tuhan. Duduk dulu, terima kasih Tuhan, baru urusan kamar mandi. Anda mau diberkati Tuhan tapi caranya kamar mandi dulu. Kamar mandi gak bisa kasih berkat buatmu. Jadi kalau saudara masih cari kamar mandi, setiap bangun tidur buka mata, saudara perlu betul? Kurang buat. Cuma satu ibu gembala, berarti ibu gembala mau bertobat. Betul? Ya, kalau kirimmu, bertobat. Saudara buka mata cari Yesus. Amin. Bukan cari kamar mandi, saudara. Bukan cari air putih. Biasanya taruh air putih di samping tempat tidur. Kalau pagi-pagi bangun cari minum, Pak. Tapi dibilang akulah air hidup, ini akulah air hidup. Ini enggak ngawur ya. Ini tafsirannya ngawur. Saudara, dampak daripada dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia memerlukan keselamatan. Kalau tema pagi ini kita bicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, saya mau tanya pada saudara, pernah nggak saudara ketika jalan-jalan, oh ada panggilan dari saudara, ya puji Tuhan ya. Saudara, pernah nggak saudara ketika sudah berjalan-jalan atau jalan-jalan pergi keluar kota, saudara mengalami, atau saya katakan tersesat gitu. Saya nggak bilang saudara pergi ke hutan gitu ya, jalan saja. Ternyata jalan saudara salah. Pernah? Nggak pernah? Saya pernah saudara, dan bahkan sering kalau pakai Google Maps. Saya dikasih sampai masuk sawah-sawah dan nggak bisa keluar, nggak ngerti ini jalan kemana. Cari rumah makan ini ternyata kasih sawah. Ya, Pak Ayub juga sama nih, pernah bilang saya pulang gereja karena ya dia ingin cari suasana baru. Entah dalam keadaan galau atau apa ya, naik motor dia pergi. Oh ini motor apa namanya, anak-anak motor naik pergi ke gunung. Dia bilang saya, waduh Bang, saya nggak tahu jalannya, saya ikut terus gitu. Tiba-tiba mau ke arah mana itu, ke arah Mojokerto. Akhirnya puji Tuhan pulang dalam keadaan sukacita, bawa berkat. Berkatnya cerita saudara. Saudara bayangkan kalau saudara tidak punya kompas dalam hidup, betul nggak? Kita mau pergi kemana-mana masuk hutan ya pasti kita untuk pramuka kita belajar dan kita pasti dikasih tahu bagaimana membaca kompas toh. Utara, selatan, timur, barat. Karena kompas ini penunjuk arah. Kemana arah itu? Bayangkan kalau orang Kristen gak punya kompas kehidupan, selalu mengandalkan kekuatannya. Ya saya tahu kok jalan itu. Saudara, gak akan lama saudara akan binasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, manusia memerlukan kompas itu saudara. Manusia memerlukan kompas keselamatan itu. Manusia memerlukan jalan itu.
Keselamatan merupakan bagian yang sangat terpenting dari sebuah master plan-nya Allah. Allah punya master plan, sudah punya rencana yang hebat. Waktu masih jatuh ke dalam dosa, dia mencari manusia, bukan manusia mencari dia. Ini model manusia ketika berdosa dia pasti sembunyi. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, bukan manusia yang cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Jadi pernah saya katakan begini, kekristenan itu tidak berangkat dari bawah naik ke atas, tetapi kekristenan dari atas turun ke bawah. Manusia bukan karena dia berbuat baik, karena dia memiliki harta yang banyak, memberikan persembahan dan sebagainya, maka dia mendapatkan keselamatan itu. No, tidak. Bukan karena dia pintar, dia punya gelar yang luar biasa, dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah satu-satunya cara yang Allah lakukan, yang Allah gunakan, yang Allah pilih agar manusia ini, manusia harusnya dihukum dalam kekekalan itu, yang harusnya binasa dalam kekekalan itu, dipilih untuk dapat diselamatkan. Ketika manusia diselamatkan, ia masuk dalam kerajaan surga. Namun ingat baik-baik, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berarti saudara, di luar Kristus kamu binasa. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus Kristus. Saya berani tegaskan sekali lagi, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berarti di luar Yesus engkau binasa. Meskipun ada begitu banyak pandangan-pandangan yang mengajarkan bahwa keselamatan ada, bahkan dapat diperoleh dari berbagai macam cara. Pandangan orang-orang pluralis, semua agama menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa mendapatkan atau memperoleh keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Alkitab katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Dia adalah jalan. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan akulah jalan, hanya Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin seseorang itu bisa masuk dalam kerajaan surga, hanya Yesus Kristus. Amin. Halo, nggak ada saudara. Mau guru besar, profesor apapun, nggak ada yang bisa menjamin saudara bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Alkitab katakan hanya Yesus satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya yang membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Sekalipun pandangan orang-orang pluralisme, ada begitu banyak cara jalan menuju ke Roma, banyak cara untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah cara atau pandangan yang salah. Bagi mereka, Yesus Kristus adalah salah satu jalan keselamatan dan bukan satu-satunya. Ini adalah pandangan yang brengsek, pandangan yang tidak benar. Pandangan kekristenan adalah hanya Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini adalah sebuah jawaban yang diberikan Yesus kepada Thomas. Anda tahu siapa Thomas? Makanya kalau orang yang tidak percaya selalu disebut sebagai Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, perlu diketahui secara bersama-sama dan perlu kita perhatikan. Memang kita tahu dari ketidaktahuan Thomas ini yang ia sampaikan secara terus terang. Lalu muncullah kata-kata yang sungguh indah, kata-kata yang memiliki makna yang sangat dalam. Ketika Thomas di dalam ketidaktahuannya, dia berkata, dia bertanya demikian, lalu muncullah kata-kata yang sungguh indah. Yesus berkata, I am a way. Akulah jalan. Berarti saudara, hanya melalui dia engkau diselamatkan. Hanya melalui dia.
hubunganmu yang rusak ini dengan Bapa dipulihkan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saudara, akulah jalan ini. Kita melihat bahwa ketika Yesus berbicara akulah jalan, inilah yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, bahwa di mana kekristenan itu sering kali disebut dengan istilah jalan. Karena Yesuslah yang membuka jalan itu. Yesuslah yang menghancurkan tabir itu. Penyekat itu sudah dirobek, saudara. Yang dulunya manusia berhubungan dengan Tuhan ini begitu sulit sekali. Namun ketika Yesus sudah mematahkan kutuk dosa itu disalib, beberapa bulan yang lalu kita sudah merayakan hal itu. Dan akan minggu ke depan kita akan kembali merayakan kenaikannya ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang William Hendrickson, dia berkata demikian, saudara. I am the way. Jesus doesn't merely show the way. He is himself the way. It is true that he teaches the way. Saudara, and has dedicated for us a new and living way. But all this is possible only because he is himself the way. Yesus katakan akulah jalan. Yesus tidak semata-mata menunjukkan jalan itu. Sekali lagi, dia tidak semata-mata menunjukkan jalan itu, tetapi dia adalah jalan itu. Ia sendiri adalah jalan itu. Adalah benar bahwa ia mengajarkan jalan itu. Yesus memimpin kita dari lembah yang gelap ini masuk ke dalam tempat yang terang. Ia memberikan kepada kita jalan hidup yang baru. Saudaraku, semua tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa Yesus. I am the way. Akulah jalan. Akulah jalan. Siapa di antara kita yang berani mengatakan akulah jalan menuju surga? Ada yang berani? Nanti saudara bilang akulah jalan menuju surga, langsung saudara masuk dalam media, TV. Saudara katakan penistaan agama. Karena sekarang sedikit salah ngomong, sedikit penistaan agama. Orang cuma cari yang lain penistaan agama, cari konten penistaan agama, berdebat tentang penistaan agama. Sekarang kan banyak orang suka berdebat, saudara. Tapi hidup di firman Tuhan saya gak tahu mereka hidup atau tidak. Sukanya berdebat dan ingin orang lebih kenal dia hebat dalam berteologi. Kalau sudah berdebat menang, rasanya puas begitu. Padahal itu sudah dosa keangkuhan. Sudahlah, sekali lagi saya mau katakan, berdebat itu sah-sah saja secara akademik. Tapi kalau membuat sebuah konten hanya untuk cari followers atau viewers dan sebagainya, gak usah. Karena itu bukan jalan keselamatan. Ya, itu bukan jalan keselamatan, saudara. Saudara mengajar di gereja sebagai gembala, ajarkan dengan baik, kasih makanan yang lezat pada domba-dombamu. Sebagai seorang gembala, ajarlah mereka melakukan firman Tuhan. Sebagai seorang dosen, ajarlah mahasiswamu untuk mereka lebih mengerti dan mengenal firman. Sebagai seorang guru, ajarlah murid-murid. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, akulah jalan. Dan tidak ada seorang pun, pendiri agama apapun yang berani mengatakan hal ini. Gak ada. Yesus berbeda dengan semua pendiri agama lain. Mereka, pendiri-pendiri agama lain banyak menunjukkan jalan, tetapi mereka tidak pernah berani mengatakan akulah jalan. Betul? Tokoh agama mana yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah jalan menuju surga? Siapa? Tidak ada.
Sepanjang abad, sepanjang sejarah, hanya Yesus Kristus yang berkata demikian dan menjamin semua hidup orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Semua tokoh agama pasti, atau semua pendiri agama di dunia ini, mereka menunjukkan jalan itu, menunjukkan jalan bagaimana mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan, kasih persembahan dan sebagainya. Bagaimana mereka mau diberkati oleh Tuhan, mereka kasih persembahan. Bagaimana mereka mau diselamatkan, dia kasih jalan. Tetapi dia bukan jalan itu. Jadi sekali lagi saudara, orang yang menunjukkan jalan dan orang yang kasih jalan, orang yang memberi jalan itu jauh berbeda. Ketika mereka menunjukkan jalan, ingat saudara, di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang yang kasih jalan, yang menunjukkan jalan, oh jalan ke sini, oh ya lewat sana, betul. Tetapi dia tidak berkata dan tidak berani menjamin bahwa dia adalah jalan itu. Oleh sebab itu saudara, ingat sekali lagi, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Bapak ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi, hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu dan sanggup memberikan janji itu, yang sanggup menunjukkan bahwa hanya melalui Dialah satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya jalan ke surga. Jadi kalau kita lihat saudara berdasarkan ayat ini, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan apa saudara? Berdasarkan ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimanapun baiknya hidup saudara, bagaimanapun baiknya agama saudara, agama apapun yang saudara anut, kalau ia tidak memiliki Yesus Kristus dalam hatinya, ia tidak memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya, ia tidak menerima Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ingat, ia tidak akan menikmati surga itu. Ia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Sekali lagi, apapun kepercayaan saudara, kalau saudara tidak memiliki Yesus dalam hatimu, engkau tidak menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, maka engkau tidak akan menikmati kerajaan surga. Semua agama menunjukkan jalan itu, tetapi hanya satu pribadi yang mengatakan akulah jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa saudara? Karena tadi di awal saya sudah katakan, karena Ia ada buat saudara. Ia ada memberikan janji untuk menyelamatkan saudara dari hukuman yang kekal. Oleh sebab itu, Dia harus membayar harga yang mahal. Ia mati di salib, Ia harus disiksa. Kalau saudara sekarang bisa memuji Tuhan, bisa oh haleluya, bisa menyembah Dia, itu karena ada satu pribadi yang sudah mati buatmu, yang sudah menderita buatmu, yang sudah mengorbankan nyawanya buatmu, hidupnya buatmu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia pasti berdosa. Dan ingatlah bahwa di dalam keberdosaan kita perlu Yesus. Janjinya iya dan amin. Manusia mudah berjanji dan mudah juga mengingkari janji itu. Tetapi Yesus Kristus, Dia berjanji dan Dia menepati akan janji itu. Amin. Sekali lagi, akulah jalan. Yesus berani mengatakan itu, sekalipun pada akhirnya Dia harus mati di salib. Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi hidup manusia, agar saudara dan saya ini yang harusnya binasa dalam kekekalan itu
diangkat, dibenarkan, dimenangkan dari kutuk dosa itu. Sehingga saudara bisa memuji-muji Tuhan. Sehingga saudara bisa berkata, thanks God, terima kasih Tuhan. Sehingga saudara bisa berkata, aku memuji kebesaran-Mu. Sehingga saudara bisa berkata, aku mau mempermuliakan nama Tuhan. Itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan.